Film yang sangat mantap, miris plus mirip kisah nyata ini pun diawali dengan scene yang sangat mantap, di mana gunung kembarnya Melissa sangat mulus dan bikin burung hitam kalian seketika. Melissa yang baru bangun tidur, ia pun dipanggil ibunya agar segera mandi karena Meli akan berangkat sekolah. Setelah Meli sekolah, ia pun dolan bersama temannya yang bernama El. Sesampainya di kolam renang, ternyata El diundang oleh pria yang bernama Daniel. Di situ Meli pun nampak tertarik dengan Daniel, begitupun sebaliknya. Di situ Meli yang introvert, ia pun tidak mendekat ke cowok-cowok di sisi lain kolam. Ia justru bersantai di pinggir kolam sendirian. Namun tiba-tiba ada seseorang yang mengerjai Meli. Ternyata tadi yang menarik Meli itu adalah Daniel. El pun mengatakan pada Daniel bahwa Meli tidak bisa renang. Seketika Daniel pun langsung mengeluarkan Meli dari tengah kolam renang tersebut. Meli pun mengatakan kalau ia sebenarnya bisa berenang, tapi Meli cuma takut saja. Daniel yang mendengar itu, ia pun mengajak Meli ke taman sepi yang berada di belakang rumah. Sesampainya di taman dengan pemandangan VIP, awalnya Daniel cuma ngajak kenalan. Namun setelah lama, burung hitam miliknya Daniel pun mulai berdiri dan tegang. Ia bertanya apakah Melissa jomblo dan apakah Melissa pernah mantap atau... Melissa pun berkata kalau ia tidak punya pacar dan masih sempit pakai banget. Namun Melissa sudah pernah 2 kali. Setelah Daniel mendengar itu, ia pun bertanya apakah Melissa ingin Daniel. Melissa pun mengatakan kalau ia pengen dengan Daniel. Namun bukannya Daniel Meli, Daniel justru menyuruh Meli yang masih kelas 3 SMP ini agar ikut burungnya Daniel yang hitam, panjang dan besar. No. Quanti anni hai? 15 e mezzo. Me che cosa le dirai? Sì. Setelah Daniel di mulutnya Meli, Daniel pun meninggalkan Meli begitu saja. La prossima volta mi baci sulla bocca. Volare via lontanissimo, di lacrime soffocate. Berhari-hari Meli menunggu pesan dari Daniel, namun Meli tidak dapat pesan satupun. Saat berangkat sekolah, Meli juga tak melihat Daniel. Meli pun masuk ke kelas. Di situ ada murid baru yang bernama Marco. Marco adalah cowok baik yang tidak pernah neko-neko. Non lo sa che la dovrei... Sono Marco De Angelis. Sepulangnya Meli dari sekolah, seperti biasa ia pun dongeng bersama neneknya. Meli cuma tinggal bareng nenek dan ibunya, sedangkan ayahnya Meli sudah meninggal dunia. Di sini tentu saja kami sensor. Kalau penasaran, kalian wajib banget nonton film aslinya. Dijamin kalian akan saat melihat Meli yang cantik, imut dan aduh, gak bisa kata-kata apa lagi pokoknya. Caro diario. Esok harinya saat di jam pelajaran olahraga, tanpa diajari oleh siapapun, Meli malah membayangkan kalau tiang di situ adalah miliknya Daniel. Alhasil Meli pun langsung di tiang tersebut. Che strano. Guru olahraga pun menyuruh mereka semua keluar karena ruangan ini akan digunakan untuk berlatih basket. Di situ Meli melihat Daniel, tapi Daniel malah tidak menyapa Meli sama sekali. Beberapa hari kemudian, El mengajak Meli ke tempat biliar karena El tahu kalau Meli suka dengan Daniel. Masuklah Meli dan El ke dalam. El sengaja membiarkan Meli seorang diri untuk melihat Daniel. Meli sangat berharap agar Daniel bisa melihatnya. Daniel yang melihat Meli, ia pun biasa aja. Namun saat temannya Daniel tahu kalau Daniel dilihat oleh Meli terus, temannya Daniel pun menyuruh Daniel untuk menemui Meli. Daniel pun nurut.
Di situ setelah berbulan-bulan lost kontak, Daniel pun tidak meminta maaf dan biasa aja kepada Melissa. Lalu Daniel pun mengenalkan Melly pada temannya yang bernama Naldo. Di situ setelah basa-basi cukup lama, Daniel pun mengajak Melly ke suatu tempat. Melly yang suka dengan Daniel, ia pun dengan mudahnya mau diajak kemanapun oleh Daniel. Lalu tanpa Melly sadari, ternyata ada pria tulus yang juga suka dengan Melly. Ia pun terlihat sangat cemburu pada Melly saat dibawa oleh Daniel. Pria itu adalah Marco. Singkat cerita, sampailah Daniel dan Melly di sebuah rumah. Entah itu rumahnya siapa, yang pasti mereka pun langsung ngecas di rumah tersebut. Posso farti una domanda? Setelah Melly tadi keluar dan Daniel yang keluar, Daniel pun tidak mengucapkan sepatah kata pun. Daniel justru langsung pergi meninggalkan Melly. Tua figlia Melissa. Dari kejadian itu, Melly pun kini seperti benci dengan semua cowok. Mungkin dari sinilah tercipta kata-kata, semua cowok emang sama aja. Senza curarmi dei loro, giuro che anch'io farò come loro. Ma perché solo gli uomini si possono... Ibunya Melissa sendiri kini berencana akan memindahkan neneknya Melissa untuk sementara waktu. Ibunya Melissa melakukan hal itu bukan tanpa alasan, melainkan karena ia tahu kalau neneknya Melissa sudah merawat Melissa dari kecil dan tidak pernah sama sekali berlibur. Untuk itulah kini ibunya Melly ngasih hadiah dan langsung membawa neneknya Melly ke hotel agar neneknya Melly bisa menikmati hidupnya. Su, bambina, dove c'è stereo c'è... Selain alasan barusan, ternyata alasannya ibunya Melly memindahkan neneknya Melly adalah supaya Melly bisa lebih akrab dengan dirinya. Namun kini malah Melly merasa sendirian di rumah. Begitupun dengan ibunya Melly yang terpaksa makan sendirian karena Melly sedang asyik di kamar mandi. Ma se fosse così? Esok harinya sepulang sekolah, Elle dan Melly pergi ke kafe. Baru saja sampai, Melly menyadari kalau ada om-om yang memandang Melly dengan tatapan berat. Bukannya Melly takut, Melly malah tambah sengaja membuat burungnya om-om itu berdiri. Di adegan ini bukan hanya om-om itu yang pengen, melainkan kalian yang sedang nonton ini juga langsung pengen punya cewek kayak Melly. Setelah membuat om-om itu pengen, Elle pun mengajak Melly pergi. Dengan segera Melly dan Elle pun pergi meninggalkan om-om tersebut. Nessuno... Setiap hari Melly selalu mencatat semuanya di buku diary miliknya. Buku diary miliknya Melly adalah private dan Melly tidak akan pernah membiarkan siapapun membaca buku diary miliknya. Vincerò il dolore con la rabbia. Papa finalmente... Sebulan kemudian karena ibunya Melly tidak tega dengan Melly yang selalu menyendiri, ia pun menyuruh neneknya untuk kembali. Melly pun sangat senang karena ada neneknya lagi. Namun di situ neneknya Melly yang sudah mengasuh Melly dari kecil, ia pun sangat paham dan melihat ada yang salah dengan tatapannya Melly. Salsa di soia... Aspetta. Perché io no? Ma tu la guardi mai in faccia. Lisa. Neneknya Melly yang kekeh kalau Melly sedang menyimpan rahasia, ia pun mengajak Melissa ngobrol berdua. Di situ ia pun memberikan buku diary miliknya sewaktu dulu masih remaja. Neneknya Melly dulu pernah berpacaran dan ia juga selalu ngazep di tengah wengi. Alhasil neneknya Melly dan pacarnya pun berakhir di hotel. Lalu setelah itu neneknya Melly ditinggalkan begitu saja. Dari situ ia sadar kalau pacarnya hanya ingin tubuhnya saja. Melly yang mendengar itu, ia pun biasa aja dan tetap tidak menceritakan kisahnya kepada neneknya, meskipun tadi neneknya itu sudah memancing-mancing Melly. 27, 38.
Esoknya tiba-tiba Melly ditelepon oleh Daniel. Daniel pun mengajak Melly bertemu dan nanti Daniel akan menguatkan Melly. Melly yang mendengar itu, ia pun senang dan mau diajak ketemu. Lalu singkat cerita setelah ketemu, Melly pun diajak ke ruang bawah tanah supaya saat Melly berteriak, tak ada satu orang pun yang mendengar Melly. Lalu Melly pun nurut saja dan ditutup matanya. Namun tak lama kemudian datanglah pria lain yang langsung Melly. Karena sadar kalau dirinya sudah dipermainkan oleh Daniel, Melly pun langsung ngambek dan akan pergi. Namun Daniel pun menyinggung Melly dan berkata kalau Melly kayak anak kecil. Seketika Melly pun langsung bermain dan langsung Daniel dan temannya Daniel. Setelah kejadian barusan, ia pun menceritakannya kepada Elle. Elle yang sebagai bestinya Melly, ia pun menyuruh Melly agar menghentikan tindakannya supaya di masa depan Melly tidak menyesal serta agar lubangnya Melly tidak terlalu amba. Melly yang mendengar itu, ia pun tidak berkata apapun tentang apa yang akan dilakukannya nanti. Seminggu kemudian, gejolaknya Melly kini makin bertambah parah, di mana kini ia chatan dengan banyak cowok dan akan main dengan mereka semua. Di hari itu Melly pun pergi ke museum. Ia akan mantap-mantap dengan orang yang beruntung yang pertama kali masuk museum. Namun setelah lama menunggu, tak ada pria masuk museum. Yang ada hanyalah satpam di museum tersebut. Dengan segera karena waktu sudah mepet, Melly pun menggoda satpam tersebut. Dan alhasil satpam itu pun tergoda, lalu mereka pun berakhir di museum tersebut. Ya jelaslah pria mana yang akan menolak jika yang menggoda cewek kayak Melly. Seminggu kemudian teman-temannya Melly membaca buku diarinya Melly. Dalam buku diarinya Melly, Melly pun menulis kalau ia sangat senang dan puas dengan satpam tersebut. Kemarin ia juga sudah datang ke pestanya Daniel dan ia mantap-mantap dengan temannya Daniel yang lebih tua agar Daniel cemburu. Melly yang menyadari kalau buku diarinya hilang, ia pun mencarinya. Saat mendengar kalau teman-temannya sedang membaca bukunya dengan keras, dengan segera Melly pun merebut bukunya sendiri dan langsung memarahi Elle yang tidak berbuat apa-apa. Razza di amica sei? Io. Pure tu, Manuela. E tu? Karena rahasianya Melly sudah diketahui oleh teman-temannya, kini teman-temannya Melly pun menganggap kalau Melly adalah seorang Ho il coraggio di essere me stessa. Diranno che sono una puttana. Esoknya Elle menemui Melly dan meminta maaf. Melly pun mengabaikan Elle dan belum bisa memaafkan Elle yang tidak bisa menghentikan teman-temannya saat membaca buku diarinya Melly. Tak lama kemudian Melly ditelepon oleh seseorang. Marco pun mengingatkan Melly. Lalu setelah mengangkat telepon itu, Melly pun langsung pergi. Sampailah di lokasinya Arnaldo. Ternyata tadi yang menelepon adalah Naldo. Naldo pun mengajak Melly ke ruang bawah tanah lain dan menutup matanya Melly. Lalu setelah sampai di dalam, Melly pun jadi seperti hidangan bagi para pria, di mana 6 pria pun langsung Melly di tempat. Vai. Setelah kejadian barusan dan berdasarkan dari diarinya Melly, teman-temannya Melly pun mulai menjauhi Melly dan kini Melly seperti terasing di sekolahnya sendiri. Sepulangnya Melly dari sekolah, dengan tatapan kosong, ia pun chatan dengan cowok lagi. Melly bercerita kalau ia sudah dengan 5 cowok sekaligus dan 1 cowok hanya menyaksikan saja. Cowok di chatnya Melly pun tidak kaget dan malah akan santan miliknya di mulutnya Melly. Melly yang melihat itu, meskipun ia ilfil, namun Melly akan menemui cowok di chat tersebut. Ibunya Melly sudah pulang dan memanggil Melly karena ia akan mengajak Melly ke rumah sakit untuk menjenguk neneknya. Namun Melly tak kunjung menjawab.
yang dimana Melly sendiri kini rupanya sudah sampai di hotel untuk ketemuan dengan cowok. Di rumah ibunya Melly tiba-tiba ditelepon oleh wanita tak dikenal. Ia mengabarkan kalau Melly adalah seorang gratisan. Ibunya pun langsung ke kamarnya Melly dan melihat buku diarinya Melly. Più duro, odore sperma. Setelah begitu terkejut membaca bukunya Melly, ia pun akan menunjukkan bukunya Melly kepada neneknya Melly. Namun baru saja sampai rumah sakit, pacar neneknya Melly yang mengabarkan kalau neneknya Melly sudah meninggal dan akan dimakamkan besok. Melly sendiri kini sudah lupa diri dan seperti tidak memperdulikan neneknya yang sudah merawat Melly dari kecil. Saat neneknya di rumah sakit, Melly justru kini sedang main dengan gaya agak lain dengan cowok yang baru dikenalnya lewat chat. Kini sudah dini hari, sampailah Melly di rumah. Ia pun kaget karena tumben-tumbennya ibunya menunggunya di kamar. Ibunya Melly tidak langsung menghajar Melly di situ. Ia pun membiarkan Melly tidur lebih dulu. Lalu 1 jam kemudian setelah Melly bangun sendiri, ibunya pun mengabarkan kalau neneknya Melly sudah meninggal dunia. Ibunya Melly tidak menyangka kalau Melly akan jadi seperti sekarang ini. Ia pun meminta kejelasan dan mengkonfirmasi pada Melly tentang apa yang ditulis oleh Melly di buku diarinya. Melly pun jujur dan mengatakan bahwa semua yang ia tulis di buku itu benar adanya dan Melly sudah banyak mengambil jalan yang salah. Io sono cieca. Vero quello che c'è scritto? Mamma, l'hai letto? Esok paginya Melly pun langsung bertobat. Entah dapat dari mana, ia pun kembali mendapatkan semangat hidupnya. Melly berjanji kalau mulai hari ini Melly akan berubah. Jika Melly tidak berubah, maka Melly akan berjanji lagi. Sampailah Melly di sekolah untuk yang terakhir kalinya. Tak sengaja ia melihat Daniel dan Arnaldo yang sedang bertengkar karena Arnaldo tahu kalau Daniel sudah pacarnya Arnaldo. Bukannya Daniel meminta maaf, namun Daniel malah kayak nantang Naldo. Seketika Naldo pun langsung memberikan ini. Kemudian Melly pun akan masuk. Ia pun sudah tak peduli lagi dengan Daniel. Lalu saat melihat papan kelulusan, ternyata yang tidak lulus cuma Marco dan Melly. Marco pun biasa aja meskipun ia tidak lulus. Dan di situ untuk pertama kalinya, Marco pun senang karena bisa berbincang-bincang dengan Melissa. Ia pun memberikan buku yang isinya cuma ada lukisannya Melly. Sambil wajahnya Melly dilukis, dari sinilah Marco dan Melly mulai akrab. Dan dari sinilah Melly baru sadar kalau ada seorang cowok tulus kepadanya, yaitu Marco. Setelah Marco pergi, Daniel pun menghampiri Melly. Daniel mengajak Melly datang ke pesta bebas nanti malam. Awalnya Melly menolak dan Melly merasa kalau ia sudah tidak peduli lagi dengan Daniel. Namun karena Daniel memaksa Melly, Melly pun akan datang ke pesta itu bersama dengan Elle. Lui mi sfiorava ed io non sentivo niente. Malam harinya saat pesta sudah dimulai, kebebasan di antara pemuda dan pemudi pun dimulai. Melissa pun merasa bosan dengan semua ini. Ia pun langsung pergi meninggalkan pesta. Bahkan bukan cuma meninggalkan pesta, melainkan Melly akan meninggalkan dunia dan langsung bundir. Setelah mencemplungkan dirinya sendiri di kedalaman 15 meter selama beberapa menit, Melly teringat dengan ibunya yang kini seorang diri. Melly pun mulai semangat hidup lagi dan tak mau mengakhiri hidupnya sekarang. Dengan segera ia pun berusaha keras agar bisa berenang.
Sono proprio felice. Kemudian film pun diakhiri dengan Meli yang sudah sangat akrab dengan ibunya. Mereka pun berziarah ke makam sang nenek dan film pun tamat. Oke, jadi pelajaran yang bisa kita ambil dalam film ini adalah ketika seorang cewek kehilangan sosok sang ayah, ia akan butuh kehangatan dari cowok lain. Jadi marilah jaga rumah tangga dan kurangi angka perceraian di Indonesia. Menikah bukan cuma untuk karena menikah menjauhkan diri kita dari maksiat dan memaksimalkan potensi yang berada di dalam diri kita. Lalu seperti biasa saya Farul Rozi mengucapkan thank you for watching, see you in the next video.